Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam mata kuliah Ekonomi Mikro. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa hal terkait dengan perekonomian dua sektor. Jadi pertemuan ini membahas tentang perekonomian dua sektor. Oke, selamat mengikuti. Perekonomian dua sektor ini lebih kepada perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga perusahaan, kemudian rumah tangga, kemudian perusahaan. Sebenarnya dua sektor itu rumah tangga, kemudian perusahaan. Ada juga rumah tangga perusahaan yang sifatnya rumah tangga. Nah, biasanya dibedakan terhadap bagaimana konsumen dalam menyikapi daripada kebutuhan primer, sekunder, tersiernya. Nah, permintaan agregat itu biasanya di dalam perekonomian dua sektor itu terdiri dari konsumsi, tabungan, dan investasi. Jadi dalam hal ini, saudara bisa melihat bahwa di dalam agregatnya, di dalam pendapatan lanjutan daripada pendapatan nasional ada perekonomian dua sektor yang di dalamnya ada consumption, ada saving, ada investation. Ya. Nah, inilah yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Silakan dilanjutkan. Nah, perekonomian dua sektor itu di dalam pendapatan nasional merupakan rumus yang terkandung di dalam AD sama dengan ya. Jadi dalam pendapatan agregat domestik adalah bahwa konsumsi plus investasi ya. Di pendapatan nasionalnya atau Y sama dengan konsumsi plus I. Jadi C itu merupakan permintaan efektif daripada rumah tangga, investasi merupakan permintaan efektif perusahaan. Kenapa? Karena rumah tangga perusahaan digabungkan sebagai konsumsi untuk dihabiskan, kemudian investasi sebagai aset daripada perusahaan itu sendiri. Slide ini menunjukkan bahwa ada circular flow yang bisa kita lihat daripada households ya terhadap firms ya. Jadi apa sih yang merupakan sirkularnya? Jadi kalau kita bisa melihat kalau kita berikan itu dalam bentuk tenaga kerja ya, dari dalam bentuk tenaga kerja, maka tenaga kerjanya tersebut mendapat income ya. Jadi income itu merupakan gaji yang sifatnya seleri per bulan atau per harian dan lain sebagainya, tergantung pada firmsnya ya. Jadi kalau sesuatu circular flow itu diberikan ya, household-nya memberikan labor ya, sumber daya manusia atau pekerjaan atau kerjanya atau jasa daripada pekerjanya, maka dia akan mendapat umpan balik dari firmsnya itu sebesar pendapatan yang diberikan kepada labornya ya. Nah, kalau dalam pemberian firmsnya itu kepada household itu goods ya, barang dan jasa, maka yang sifatnya diberikan household itu adalah expenditure sebesar ya rupiah atau dolar yang diciptakan ya. Kemudian ada seorang ahli Keynes, kita sebutkan bahwa fungsi konsumsi itu, bahwa di dalam fungsi konsumsi diperkenalkan oleh John Maynard Keynes bahwa menunjukkan hubungan antara variabel pendapatan Y, ya. Jadi dengan variabel pengeluaran konsumsi. Jadi CS ya, C-nya di sini konsumsi ya, kemudian C0 plus C-nya kecil pendapatan ya. Itu berhubungan dengan fungsi daripada konsumen ya. Kemudian kita bisa melihat karakteristik fungsi itu dalam Keynes juga, bahwa di dalam Keynes disebutkan pengeluaran konsumsi ya dipengaruhi secara positif. Biasanya positif itu searah dan besarnya pendapatan ya. Jadi CS terdiri atas C0 dan C, di mana C0 itu autonomous consumption ya, atau pengeluaran konsumsi otonom, yaitu pengeluaran konsumsi pada Y sama dengan 0, artinya orang yang tetap berkonsumsi meskipun tidak mempunyai pendapatan, ini hanya terjadi pada jangka pendek. Jadi setiap orang berkonsumsi walaupun tidak ada pendapatan. Kenapa? Karena butuh hidup. Ya. Jadi kalau saudara tidak butuh hidup, tidak perlu berkonsumsi. Ya. Tergantung ya. Baik, pengeluaran konsumsi yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan. Nah, biasanya konsumsi kita ada juga yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan. Ya.
kita lanjutkan slide ini menceritakan tentang konsep dasar konsumsi. Yang pertama dengan konsep C, ya, kecondongan mengkonsumsi atau propensity to consume, ya. Jadi kecondongan ini dalam mengambil suatu kondisi di mana harus mengkonsumsi, ya. Jadi semua yang diberikan harus disarankan untuk dikonsumsi, ya, atau dibelikan untuk keperluan konsumsi karena kita butuh hidup, life, ya. Nah, kedua kecondongan menabung atau propensity to save, ya. Jadi ada kecondongan mengkonsumsi, jadi dia habiskan uangnya untuk mengkonsumsi, kemudian dia tidak berpikir untuk menabung. Nah, itu sifatnya kecil. Kemudian ada kecondongan menabung, ya. Nah, sifatnya ada menabung, tapi dia harus mengeluarkan untuk C-nya, konsumsi, ya. Kemudian komponen C dan S itu ada di rumus ini, bahwa C itu merupakan average propensity to consume, ya. Jadi average propensity to consume itu merupakan perbandingan antara konsumsi dan pendapatan, ya, perbandingan antara konsumsi dengan pendapatan, ya. Jadi APC itu average propensity to consume. Nah, di konsumsi juga ada MPC, ya, marginal propensity to consume. Jadi marginalnya kelebihan, ya. Dia adalah perbandingan antara pertambahan konsumsi dan pertambahan pendapatan. Jadi kelebihan menjadi perbandingan antara delta C dibagi dengan delta Y. Ya. Sementara di saving, dia mengatakan bahwa average propensity to save, perbandingan antara tabungan dan pendapatan. Jadi average rata-ratanya adalah saving dibanding pendapatan nasional, ya. MPS-nya di dalam rumus itu, MPS sama dengan perbandingan daripada delta S dibandingkan delta pendapatan nasional. Jadi saving dibanding dengan delta, ya, keseluruhan daripada untuk mencari marginal propensity to save. Nah, hubungannya bagaimana? Nah, hubungan antara C dan S, ya, kalau konsumsi sama dengan C dengan kali pendapatan, saving sama dengan S, ya, save, ya, tabungan dikali dengan pendapatan nasional. Jadi rumus-rumus ini harus saudara kuasai, di mana untuk pencarian dari masing-masing apa yang diinginkan. C plus S sama dengan C, Y, ya, hasilnya sama dengan 1. Baik, ini hubungan antara C dan S, ya. Kemudian ini contohnya, ya, apabila angka-angka ini, maka terjadi seperti ini. Baik, konsumsi dan tabungan, fungsi konsumsi dan tabungan, ya, ini adalah grafik konsumsi dan tabungan. Baik, ini aja yang menjadi bahan kita untuk hari ini, pertemuan kali ini. Silakan di subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.